Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana cara membalas kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, berbicara tentang kebaikan Tuhan tidak terhitung dan tidak terhingga, tidak terukur kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tidak mungkin kita akan bisa membalas segala kebaikannya yang Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Tetapi sekalipun tidak terukur kebaikannya dan tidak mungkin kita bisa membalas kebaikannya, bukan berarti itu menjadi alasan kita tidak berusaha untuk membalas kebaikan Tuhan. Seharusnya semakin kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan karena begitu besarnya dan limpahnya kebaikannya, semakin kita berjuang membalas kebaikannya semampu kita saudara. Bukan supaya kita mendapatkan sesuatu, bukan kita supaya beroleh sesuatu, karena sudah terlalu besar dan berlimpah kebaikannya, tetapi sebagai ucapan syukur kita karena kita telah mengalami dan menikmati kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan kita saudara. Kalau ada orang yang memberikan sesuatu kepada saudara, apa yang akan saudara katakan? Sekalipun itu mungkin hal kecil saja, apa yang akan saudara katakan? Terima kasih. Sebagai orang yang tahu tata krama, maka kita akan mengucapkan terima kasih. Bahkan ketika orang memberikan sesuatu kepada kita, setelah kita mengucapkan terima kasih, ada kerinduan satu saat, aku lagi yang bisa memberikan sesuatu kepada dia. Dan itulah seharusnya saudara. Bagaimana dengan Tuhan? Setelah kita mengalami kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan kita, sudahkah kita berbuat sesuatu? Yang banyak terjadi saudara, manusia hanya menuntut dan menuntut. Setelah mengalami satu jawaban doa, menuntut jawaban doa yang lain. Setelah mengalami mujizat, menuntut mujizat yang lain lagi. Setelah mengalami keberhasilan, menuntut keberhasilan lebih tinggi lagi. Dan seterusnya. Tuhan itu dijadikan sumber berkat. Tuhan itu hanya dijadikan sebagai penjaga kehidupan. Pernahkah kita mulai duduk dan berpikir, betapa besarnya kebaikan-kebaikan Tuhan yang kualami dalam hidupku? Bagaimana aku membalas kebaikan Tuhan? Saudara, malam hari ini itu yang saya rindu kita belajar. Dengan harapan setelah saudara mendengarkan renungan ini,
Kita sama-sama menyadari kebaikan Tuhan begitu limpahnya di dalam kehidupan kita. Dan kita mulai berpikir, apa yang bisa kulakukan dalam sisa hidupku untuk aku membalas kebaikan Tuhan, karena begitu baiknya Dia dalam hidupku. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 116, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan penjelasan dan pembacaan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 116 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatanku dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukurku kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap kita adalah di mana pemazmur ini menjelaskan tentang kisah perjalanan hidup yang dia alami, di mana satu kali dia mengalami satu peristiwa yang tidak dijelaskan di sini apa peristiwa itu, tetapi peristiwa itu saudara hampir saja merenggut nyawanya. Kemungkinan pemazmur ini mengalami sakit, dan sakitnya tersebut hampir saja merenggut nyawanya. Tetapi dia kemudian berseru kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Sehingga di ayat 3 dikatakan, tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi ayat 4 dia menegaskan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa pada akhirnya
Allah memberi keluputan kepada dia. Allah membebaskan dia. Allah mendengar doa-doanya. Dan kemudian saudara, akhirnya dia berespon atas semua kebaikan Tuhan, atas keluputan yang dia alami dalam kehidupannya. Responnya atas semuanya itu, saudara, ayat 12 dia berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Setelah menyadari bahwa Tuhan menyelamatkannya, setelah mengalami pengalaman, dia mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya, akhirnya dia berkata, bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Ada niat, saudara, dari dalam hatinya untuk membalas kebaikan Tuhan. Bicara tentang kebaikan Tuhan, saudara, kalau kita coba renungkan dalam kehidupan kita, maka kebaikan Tuhan tidak terhingga. Kebaikan Tuhan secara umum yang kita alami, di mana semua orang mengalami. Pagi hari terbit matahari, betapa indahnya kita bisa bangun di pagi hari oleh karena kebaikan Tuhan. Kita tarik nafas, ada oksigen yang memberi kehidupan. Betapa baiknya Tuhan. Kita jalani hari-hari kita di hari yang cerah, di hari yang indah yang kita jalani. Betapa baiknya Tuhan. Allah menyediakan segala sesuatu kepada manusia untuk manusia nikmati alam yang indah yang Dia ciptakan. Kebutuhan manusia untuk dimakan yang Dia ciptakan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu kebaikan-kebaikan Tuhan secara umum. Dan kemudian tiba malam hari, manusia bisa tidur tenang, indah, tentram. Itu kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan secara umum bagi setiap manusia. Dan kemudian bagi saya dan saudara, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, Dia menyatakan kebaikan-kebaikannya secara khusus, saudara. Kita mengalami damai sejahteranya yang tidak dialami oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. Itu kebaikan Tuhan secara khusus. Ketika kita mengalami masalah, kita berdoa, Dia jawab kita. Itu kebaikan Tuhan secara khusus. Ketika kita sakit, kita memohon, Dia sembuhkan kita. Itu kebaikannya secara khusus. Ketika kita memohon berkat, Dia berkati kita. Itu kebaikannya secara khusus. Dan lebih daripada semuanya itu, saudara, kita yang orang berdosa yang seharusnya kita masuk neraka sampai selamanya, Dia turun dari sorga, Dia gantikan kita di kayu salib. Dia yang mengambil penghukuman yang seharusnya kita tanggung, tapi Dia tanggung itu di kayu salib. Itu kebaikan Tuhan secara khusus yang kita alami, sehingga kita diselamatkan ketika kita percaya kepada Dia. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Itu kebaikan Tuhan secara khusus yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami hari ini, baik secara umum, baik secara khusus yang kita alami, bukankah tidak terhingga kebaikan Tuhan? Bukankah tidak terhitung kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita? Dan atas semuanya itu, saudara, apa yang menjadi respon dan reaksi kita? Apakah kita seperti kebanyakan orang, atas begitu banyaknya kebaikan-kebaikan yang telah Dia nyatakan, kita kemudian menuntut lagi, Tuhan berkati aku lebih lagi, Tuhan berikan ini lebih lagi, Tuhan jagai aku, Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan itu. Seringkali kualitas kekristenan orang-orang yang percaya seperti itu, saudara, hanya menuntut, dan menuntut. Tetapi malam hari ini mari kita belajar dari pemazmur, mulai berpikir dengan cara berbeda. Tuhan, bagaimana akan kubalas kebaikan-Mu? Bisakah kita membalas kebaikan Tuhan? Tidak, saudara. Dan tidak mungkin kita membalas kebaikan-Nya, karena tidak akan mungkin sedikit pun kita bisa membalas kebaikan-Nya. Tetapi paling tidak Dia melihat hati kita, karena firman-Nya selalu menegaskan bahwa Dia melihat hati. Paling tidak Dia melihat hati kita, kerinduan kita untuk membalas kebaikan-Nya.
Sekalipun tidak mungkin kita membalas kebaikannya, tetapi hati kita itu sudah cukup bagi Tuhan. Hati kita yang kita buktikan dengan tindakan-tindakan kecil yang sebenarnya tidak berarti, tetapi itu berharga di mata Tuhan karena didasari dari hati yang rindu membalas kebaikannya. Itu yang dilakukan oleh pemazmur, saudara. Bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Dia rindu membalas kebaikan Tuhan. Hari ini jangan hanya rindu dijawab Tuhan, diberkati Tuhan, tetapi hari ini rindulah untuk membalas kebaikan Tuhan. Milikilah kerinduan untuk membalas kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita, saudara. Dan mungkin saat ini kita bertanya, bagaimana kita bisa membalas kebaikan Tuhan? Mari kita belajar dari pemazmur, saudara. Ada 3 hal yang dijelaskan oleh pemazmur, cara dia membalas kebaikan Tuhan yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, saudara. Di mana di sini dia berkata, yang pertama, setelah dia bertanya dan mengungkapkan di ayat 12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku, kemudian dia jawab sendiri ayat 13, aku akan mengangkat piala keselamatanku. Itu yang pertama. Aku akan mengangkat piala keselamatanku. Apa maksudnya, saudara? Aku akan menghargai, mengangkat piala, maksudnya menghargai keselamatan yang dia beri kepadaku. Pemazmur menyebut keselamatan yang Tuhan beri itu sebagai piala, sebagai satu kebanggaan, sebagai sesuatu yang berharga. Dan dia berkata, aku akan mengangkat piala keselamatanku, menghargai keselamatan yang Tuhan beri bagiku. Dan keselamatan yang dia bicarakan di sini, saudara, adalah di mana Tuhan meluputkan dia ketika nyawanya hampir lenyap oleh karena peristiwa, mungkin itu penyakit yang dia alami, saudara. Keselamatan di mana nyawanya diselamatkan oleh Tuhan. Dan atas keselamatan itu dia berkata, aku akan menghargai, mengangkat piala keselamatanku. Saudara, bicara tentang keselamatan, kembali saya menegaskan bahwa ada keselamatan yang kita alami secara kehidupan di dunia ini, saudara. Tetapi ada juga keselamatan yang berhubungan dengan kehidupan kekal. Yang pertama, saya mau kita merenungkan di sepanjang kehidupan yang sudah kita lalui, adakah Tuhan pernah menyelamatkan saudara, meluputkan saudara dari maut? Saya pernah mengalami itu, saudara. Di mana di masa kecil saya ketika saya kelas 4 SD, satu kali saya ikut bersama paman saya, dan saya waktu itu suka naik kereta kerbau ke ladang, saudara. Jadi saya sering kali bersama paman saya naik kereta kerbaunya ke ladang. Kerbau yang membawa kereta itu, saudara, begitu besarnya, saya masih mengingat sekali. Dan satu kali kami berhenti di jalan memberi minum kerbau itu, dan paman saya berkata, tolong pegang dulu tali kerbau ini, aku mau mengambil makanannya. Jadi dia pergi ke tempat lain, dia ambil makanan kerbau itu, saudara. Dan singkat cerita, dia balik, paman saya balik, dia bawa goni berisikan makanan kerbau. Dia datang dari depan kerbau itu, sedangkan saya ada di belakang kerbau itu. Lalu ternyata kerbau itu begitu terkejutnya karena paman saya ini sedang menjunjung goni yang berisikan makanan kerbau. Lalu kerbau ini berbalik, dan ketika saya menghalangi kerbau ini mau berlari, dia tanduk saya, saudara, sehingga saya terbang beberapa meter jauh. Saya terbang, saya masih mengingat sekali peristiwa itu. Dan kerbau itu menanduk saya tepat di perut saya, sehingga waktu itu di luar hanya biru. Tetapi ketika saya dilarikan di rumah sakit, saudara, saya waktu itu dibawa ke satu kota untuk dibawa ke rumah sakit. Tetapi semua rumah sakit di kota itu menolak karena mereka tidak sanggup menangani, sehingga akhirnya dirujuk ke kota yang lebih besar dan dimasukkan ke rumah sakit paling besar di kota itu. Dan itu pun pada waktu itu, saudara, dokter lama sekali baru berani menangani karena peristiwanya
Keadaannya begitu kritis, sampai akhirnya dokter ini berkata kepada orang tua saya, kami akan coba menangani, tetapi harapannya begitu kecil. Kenapa saudara? Karena usus saya berantakan semua. Oleh karena tanduk kerbau itu ada usus saya yang bocor, pendarahan yang begitu parah di dalam perut saya. Tetapi yang luar biasanya mujizat Tuhan terjadi, saya selamat. Dan saya sangat bersyukur saudara, hari ini saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Saya jadi teringat peristiwa itu, kenapa Tuhan menyelamatkan saya, karena Dia punya rencana atas kehidupan saya. Dia mau saya jadi hamba Tuhan, pemberita firman-Nya, pemberita Injil-Nya. Tuhan meluputkan nyawaku, Tuhan menyelamatkan aku. Itu sebabnya hari ini aku melayani Tuhan, mengucap syukur, menghargai keselamatan yang sudah Dia beri. Itu berbicara tentang nyawa saudara. Mungkin saudara dalam kehidupan saudara juga punya cerita dan kisah masing-masing di mana Tuhan menyelamatkan nyawa saudara. Tetapi lebih daripada itu, sebagai orang percaya, kita telah diberi keselamatan kekal, di mana Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, sehingga kita ditebus dan kita diselamatkan. Sehingga kapanpun kita akan mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, kita pasti masuk ke sorga saudara, karena Yesus telah mati untuk menggantikan kita. Yesus telah berkorban supaya kita diselamatkan, supaya sorga yang menjadi bagian kita, supaya kita yang percaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Itu keselamatan kekal yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Dan itu tidak bisa dihitung dan tidak bisa dihargai dengan materi saudara. Bukan dengan emas, bukan dengan perak kamu dibayar, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Saudara, atas pengorbanannya supaya kita diselamatkan, supaya dosa kita ditebus, supaya kita diselamatkan sampai selama-lamanya. Hari ini seharusnya kita berkata seperti pemazmur, bagaimana akan kubalas keselamatan yang Tuhan beri, kebaikannya yaitu keselamatan yang sudah Dia anugerahkan. Aku akan mengangkat piala keselamatanku, aku akan hargai saudara atas keselamatan roh kita yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Hargai itu saudara, hargai itu, karena Allah telah membayarnya bagi kita dengan bayaran yang mahal. Dan biarlah hari ini kita hargai itu. Terlalu banyak orang yang tidak menghargai keselamatan yang Tuhan beri bagi dia. Dia tukarkan keselamatan itu hanya demi jabatan, dia tukarkan keselamatan itu hanya demi pasangan hidup, hanya demi berkat dan sebagainya. Dengar saudara, keselamatan yang kita terima lebih mahal dari dunia ini. Itu sebabnya pemazmur berkata, bagaimana akan kubalas kebaikannya, aku akan mengangkat piala keselamatanku. Padahal pada waktu itu dia bicara tentang keselamatan di mana nyawanya diselamatkan Tuhan. Tetapi hari ini saudara, keselamatan yang kita terima itu keselamatan yang berhubungan dengan kekekalan, di mana kalau kita telah terima itu, sampai selama-lamanya kita akan masuk ke sorga. Hargai itu saudara. Dan mungkin saudara juga pernah mengalami Tuhan meluputkan saudara dari maut, nyawa saudara diselamatkan Tuhan seperti yang saya alami. Hargai itu. Hari ini aku melayani Tuhan karena Dia menyelamatkan nyawaku. Sebagai bukti aku menghargai keselamatan yang Dia beri. Hari ini aku melayani Tuhan karena bukan hanya nyawaku diselamatkannya, rohku pun diselamatkannya. Dia mati di kayu salib untuk aku, dan hari ini aku mau hargai keselamatannya itu dengan hidup melayani Dia. Saudara, hargailah keselamatan yang Tuhan beri. Angkat, hargai keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Itu yang pertama yang ditegaskan oleh pemazmur, cara dia menghargai, cara dia membalas kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia alami. Kemudian yang kedua saudara,
Setelah di ayat 12 dia berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Ayat 13 yang pertama dia berkata, aku akan mengangkat piala keselamatanku. Dan yang kedua, dan akan menyerukan nama Tuhan. Artinya akan memuliakan Tuhan, akan memuji Tuhan, akan mengagungkan Tuhan. Sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, baik secara umum, baik secara khusus, baik keselamatan yang kita terima, baik berkat-berkat yang kita terima, baik mujizat, pemeliharaan Tuhan dan sebagainya yang tidak terhitung dan tidak terhingga itu, saudara. Mari kita belajar seperti pemazmur ini. Dia berkata, aku mau menyerukan nama Tuhan. Artinya dia mau memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan atas kebaikan Tuhan yang dia alami. Hari ini, saudara, atas segala kebaikan Tuhan yang telah kita alami, sudahkah kita belajar memuliakan Tuhan dalam hidup kita? Jangan-jangan hidup kita hanya dipenuhi oleh tuntutan. Setelah mengalami satu kebaikan Tuhan, kita menuntut lagi kebaikan Tuhan yang lain. Kita menuntut lagi kebaikan Tuhan yang lain. Dan kita menuntut lagi kebaikan Tuhan yang lain. Seharusnya seperti pemazmur kita berkata, Tuhan, terima kasih atas kebaikan yang Tuhan telah anugerahkan dalam hidupku, dan sekarang aku mau memuliakan nama Tuhan. Aku mau meninggikan nama Tuhan. Seharusnya atas segala kebaikannya yang kita alami, kita hidup memuji Tuhan, saudara. Kita hidup memuliakan Tuhan. Yang lebih parah lagi, saudara, dan menyedihkan sekali, ketika mengalami kebaikan Tuhan, kebaikannya tersebut pula lah yang membuat ada anak-anak Tuhan yang lupa bahkan tidak lagi memuliakan Tuhan. Coba bayangkan, saudara, betapa sedih dan berdukanya Tuhan ketika kita berkata, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, dan akhirnya ketika dia berkati kita, berkat itu menjauhkan kita dari dia. Betapa duka dan sedihnya hati Tuhan. Adakah orang seperti itu? Banyak, saudara. Dia berdoa supaya diberkati Tuhan. Setelah diberkati, dia gunakan berkat Tuhan itu untuk berbuat dosa. Di video-video sebelumnya saya pernah cerita, saudara, ada orang atau jemaat yang meminta doa dari saya supaya hidupnya diberkati, dan kami berdoa bersama dan hidupnya benar-benar diberkati berlimpah, saudara. Tetapi yang membuat hatiku menangis, dan tentu saja hati Tuhan juga menangis, berkat yang dia terima itu pada akhirnya membuat dia tidak sempat lagi memuliakan Tuhan. Dan lebih jauh lagi, berkat yang dia terima itu akhirnya dia gunakan menjadi modal bagi dia berselingkuh, hidup dalam perzinahan. Hatiku saja hancur berkeping-keping melihat itu, saudara, karena dia meminta aku yang berdoa, apalagi Tuhan yang memberikan berkat itu. Hari ini, saudara, mari kita koreksi diri kita. Jangan sampai berkat-berkat yang kita terima itu membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai berkat-berkat yang kita terima itu membuat kita menyakiti hati Tuhan. Seharusnya atas segala berkat-berkatnya kita semakin memuliakan Tuhan, kita semakin mengagungkan Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang dilakukan pemazmur. Bagaimana akan kubalas kebaikannya? Dan dia menjawab yang kedua, aku akan menyerukan nama Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, setelah dia berkata ayat 12, bagaimana akan kubalas kebajikannya kepadaku, dia jawab ayat 14. Dia berkata, aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Dia berkata, aku akan membayar nasarku. Saudara, nasar adalah komitmen oleh seseorang atas kebaikan Tuhan. Misalnya, contohnya, saudara, ada orang yang berdoa, Tuhan berkati usahaku, kalau nanti usahaku diberkati Tuhan, maka aku akan membantu pekerjaan Tuhan, misalnya aku akan membantu pembangunan gereja, misalnya aku akan menolong orang susah, misalnya, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari nasar kepada Tuhan. Dan kemudian pemazmur ini, doanya akhirnya dijawab oleh Tuhan.
Dia diluputkan oleh Tuhan, dan atas keluputan yang dia alami, akhirnya dia berkata, aku akan membayar nasarku. Saudara, dalam kehidupan kita, bukankah terlalu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita alami? Dan mungkin kita pernah bernasar kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku diberkati, aku akan lakukan ini. Kalau anakku berhasil, aku akan lakukan ini. Kalau Tuhan menjawab doaku, aku akan lakukan ini. Mungkin saudara pernah bernasar. Pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara membayar nasar saudara di hadapan Tuhan? Terlalu banyak orang gampang berjanji, saudara. Kalau nanti aku diberkati, maka separuh dari berkat Tuhan kuberikan untuk pekerjaan Tuhan, demi kemajuan pekerjaan Tuhan. Gampang sebelum itu terjadi, tetapi ketika berkat itu diterima, hitung-hitungannya sudah terlalu banyak. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang seperti itu, saudara, yang menyakiti hati Tuhan dengan kebohongan. Dan saudara, bagi saya, prinsipnya dari membayar nasar itu sebenarnya adalah bahwa atas segala kebaikan yang Tuhan beri, seharusnya kita berbuat sesuatu. Kita harusnya mengerjakan sesuatu. Sekalipun mungkin saudara tidak pernah mengucapkan bahwa saudara bernasar, tetapi hari ini dengar saudara, atas segala kebaikan Tuhan yang saudara alami, sekalipun saudara tidak pernah mengucapkan nasar di hadapan Tuhan, seharusnya saudara berbuat sesuatu. Saudara bertindak, mengerjakan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, mengerjakan sesuatu untuk orang lain. Saudara jadi berkat atas kebaikan Tuhan yang saudara alami dalam hidup saudara. Jadi artinya saudara, atas segala kebaikan Tuhan yang kita alami, sebagai bukti kita rindu membalas kebaikan Tuhan, kita rindu berbuat sesuatu, misalnya untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain, kita rindu jadi berkat. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana hari ini kita sudah merenungkan bahwa di dalam kehidupan kita ada begitu berlimpahnya kebaikan Tuhan yang telah kita alami, baik secara umum maupun secara khusus. Dan atas semuanya itu, biarlah hari ini kita berkata seperti pemazmur, bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Artinya apa saudara? Ada kerinduan untuk membalas kebaikan Tuhan, sekalipun kebaikannya tidak mungkin kita balas, tetapi ada niat hati, dan Tuhan melihat hati. Dan tiga hal yang kita belajar dari pemazmur, bagaimana dia membalas kebaikan Tuhan. Dia mengangkat piala keselamatan, dia hargai keselamatan yang Tuhan beri. Dan yang kedua, dia menyerukan nama Tuhan, dia memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, dia bayar nasar, artinya dia berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain dan sebagainya, atas campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah dia alami. Mari kita terapkan firman Tuhan ini saudara. Mari renungkan segala kebaikan Tuhan yang sudah saudara alami dalam hidup saudara. Dan hari ini biarlah ada kerinduan dari dalam hati kita semua saudara, untuk membalas kebaikan Tuhan. Bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan? Hargai keselamatan yang dia beri. Yang kedua, muliakan Tuhan atas kebaikan yang kita alami. Dan yang ketiga, lakukan sesuatu bagi Tuhan, bagi pekerjaannya dan bagi orang lain, atas kebaikannya yang sudah kita alami. Puji Tuhan saudara, mari terapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita, dan kita raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami kembali telah merenungkan firman-Mu bersama, di mana hari ini kami sudah merenungkan bahwa begitu limpahnya kebaikan-Mu yang telah kami alami. Dan hari ini kami belajar firman-Mu, dan kami rindu membalas kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami sudah belajar bahwa cara kami membalas kebaikan-Mu adalah menghargai keselamatan yang Tuhan sudah beri, menghargai kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga akan memuliakan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Dan kami akan melakukan sesuatu, mengorbankan sesuatu, berbuat sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terapkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah,
dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini.
Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anakmu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu. Sebutkan
naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anakmu, yang sedang mereka naikkan di hadapanmu, mohonkan kesembuhan daripadamu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anakmu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit. Keluarga saudara saat ini, mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anakmu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anakmu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anakmu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Mungkin saat ini ada anak-anakmu ya Tuhan yang terlilit hutang.
Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan
telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya
Melalui video ini, saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan. Dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini, saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap jam 7 malam, saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini, saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Segenap hatiku ku datang, ya Roh Kudus. Bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang, ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang, ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang, ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang, ya Roh Kudus, bawa
jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu, penuhi
puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu. Puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu. Puaskanlah sekarang. persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidup
bersyukur, selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah.